Halo teman-teman Match News, kembali lagi di Match News. Nih, kali ini kita seru banget karena kedatangan lagi sama salah satu spesialis produk dari Sony Indonesia. Karini, mungkin sebelumnya teman-teman udah nonton lah ya. Kita pernah sempat sama Karini di TV X90K. Yang banyak juga nih yang nonton nih teman-teman. Udah hampir 1000 ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih produk terbaru juga nih teman-teman. Gak kalah kerennya juga dari TV ya. Kalau sebelumnya kita push untuk TV di YouTube kita sebelumnya, sekarang kita sama produk terbaru nih teman-teman untuk pecinta-pecinta gaming lah ya. Untuk anak-anak gamer sekarang tuh semua udah rata-rata kalau kita temukan anak SD atau SMP juga udah kita tanya gedenya mau jadi apa, mau jadi streaming gamers. Nah, sekarang makanya nih Sony menjawab banget nih salah satunya. Bersama Karini kita akan ulas semua tentang InZone ya. Ketiga InZone ini benar-benar membantu banget nih teman-teman biar lebih berkualitas untuk streamer gamernya dan lebih menampilkan kemampuannya lebih hebat lagi lah ya kalau saya bilang. Oke, Karini boleh kenalin. Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan ditemani juga sama host yang pastinya udah dikenal banget sama teman-teman semua ya, karena sering banget nge-live ya. Iya, begitu betul. juga saya gitu ya. Di Sony Center kali ini saya akan ngebantu untuk sharing tentang InZone. Nah gitu teman-teman, jadi InZone ini kita ulas sama-sama. Ingat teman-teman, kalau mau bertanya boleh langsung aja komen atau chat ya biar kita jawab semua. Mungkin ada keresahannya, udah siapa tahu ada yang beli nih. Jadi pengen tanya-tanya, kebetulan pas banget nih sama Karini. Jadi semuanya bisa kita jawab. Mungkin ada keresahan-keresahan yang udah didapat gitu ya kan. Biar kita ulas sama-sama nih teman-teman ya. Nah nih Karini, sebelum itu coba deh Kak, kita mau kenalin yang mana dulu nih Kak ya. Oke, dari Sony sendiri bulan ini memang baru di launching ya teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi dijelasin sama Kak Putra, ini benar-benar menjawab sama kebutuhannya teman-teman semua, baik dari gamers ataupun yang baru mulai untuk namanya bermain games gitu ya. Tapi buat teman-teman yang udah merupakan seorang gamers, pastinya udah kenal banget lah dan pasti membutuhkan banget sebuah headset yang pastinya powerful untuk mendukung permainan gamesnya. Nah, di Sony sendiri kita udah launching dan kita punya 3 model nih teman-teman. Jadi ada 3 produk di sini yang kebetulan tiga-tiganya juga ada. Jadi mulai yang pertama ada H3 ya, terus yang kedua ada H7 dan yang paling flagshipnya ada H9. Gitu. Jadi nanti tinggal dicek nih kebutuhannya teman-teman semua lebih ke tipe yang mana. Tapi tiga-tiganya itu memang memiliki spesifikasi yang pastinya udah maksimal banget untuk kebutuhan gamers. Oh gitu. Nah ini bukan berarti tiga-tiganya boleh juga sih kalau tiga-tiganya mau dibeli ya. Tapi pastinya benar nih kata Karini, kebutuhannya pasti ada masing-masing. Nah sekarang nih Karini, sebelum kita lanjut, saya mau tanya nih Karini, untuk secara general nih, ketiga series InZone ini memiliki kesamaan apa nih Karini? Oke, kesamaannya yaitu adalah dia punya teknologi suara yang memang hanya dimiliki sama produk Sony, yaitu 360 spatial sound. Gitu. Ini bocoran sih buat teman-teman semua, karena udah banyak sih yang tanya gitu ya, apa sih keunggulannya dari produknya Sony gitu ya. Salah satunya untuk di headset gaming. Jadi ini adalah headset gaming ya yang kita kenal atau kita punya branding namanya sendiri yaitu InZone. Jadi kalau teman-teman cek di website atau cek di YouTube ada produk warnanya ungu-ungu gini terus namanya InZone. Kenapa sih InZone gitu ya? Karena memang ini salah satu tagline yang dibuat sama Sony untuk produk headset gaming. Gitu. Kesamaannya dari ketiga model ini adalah adanya teknologi 360 spatial sound. Nah ini yang bisa dibilang dari segi review aja banyak orang yang wah seru nih kayaknya punya fitur yang nggak dimiliki sama produk lain. Oh gitu. Nah nih teman-teman, dia produk dari 3 ini yang paling kesamanya adalah 360 spatial sound. Sebelum itu nih Kak, siapa tahu ada pada nggak tahu nih namanya juga. Siapa tahu kan yang gamers baru apa sih 360 spatial sound? Boleh Kak jelasin 360 spatial sound itu apa? Oke, 360 spatial sound itu sebenarnya ada di produk Sony Audio.
Jadi bukan hanya di sini. Jadi bisa dibilang teknologinya tuh tidak lahir dari produk ini. Oh, jadi semua ada. Ya, lahirnya terutama adalah dari produk audio. Jadi seperti di soundbar ataupun di produk Sony Audio Neckband itu udah ada teknologi 360 gitu. Ataupun di produk headphone. Jadi 360 spatial sound itu adalah teknologi suara yang mana punya keuntungan untuk dia memecah suara sampai dengan 360 derajat gitu. Jadi memecah suara, bidang suaranya tuh sampai ibaratnya kayak all around kita gitu ya, mengelilingi kita, sehingga efeknya kalau di headset gaming pastinya akan kerasa suaranya tuh benar-benar berasal nggak hanya dari depan, tapi dari tengah, dari belakang, dan dari atas. Oh, jadi sekeliling kita ya. Nih, bener banget ya teman-teman. Biasanya kalau kayak gamer sekarang ya, kayak tipenya yang action gitu lah ya, kayak itu penting banget nih teman-teman, yang 360 special sound. Teman-teman pasti tahu lah, jejak aja bisa harus didengar. Untuk anak-anak pro player aja pengen nih jejak-jejak berjalan, jejak itu harus detail banget pendengarannya. Nah, dibantu banget nih dengan InZone ini nih teman-teman. Nah, jadi, nih Kak. itu juga hubungannya sama beberapa jenis game gitu ya. Jadi misalnya nih, saya spill sedikit, si headset gaming ini kan memang diperuntukkan untuk PC game. Ya, jadi biasanya saya sendiri juga sebenarnya kurang paham nih sama game karena saya bukan gamer gitu ya. Tapi saya dengar gitu ya. Jadi beberapa karakter software games itu kan memang ada yang modelnya action gitu ya, jenis-jenisnya ya. Jadi kalau misalnya pakai headsetnya Sony, itu akan kerasa di mana nih enemy-nya atau di mana nih lawannya. Jadi dia akan bisa lebih fokus dan ngedetect lawan mainnya ada di daerah mana, supaya itu menjadikan fokus ke pengguna games tersebut, atau ketika dia bermain games itu menjadi kans untuk menangnya tuh lebih dapet gitu. Oh gitu nih Kak, misalkan nih ada yang nanya nih, kan 360 spatial sound kata Kakak itu udah semua ada. Nah, menurut Karini nih, kenapa apakah harus yang udah misalkan nih dia punya handset yang lain lah? Apakah wajib banget kita kebutuhannya untuk main game itu pakai InZone, apa memang pakai yang udah ada aja gitu? Menurut Karini gimana? Kayak contohnya dia punya WH-1000 SM5 tuh. Nah, itu kan udah salah satu udah terbaik juga ya kan? Menurut Karini gimana? Kalau kebutuhannya beda nih gitu ya. Kalau misalnya yang 1000X ataupun headphone yang memang diperuntukkan untuk mendengarkan musik gitu ya, untuk movie experience, memang lebih direkomendasikan ke model tersebut. Tapi untuk model ini karena memang dikhususkan untuk gaming, jadi memang akan lebih puas banget ya, akan lebih terasa banget maksimal ketika menggunakan model ini. Karena apa? Karena di salah satu model dari ketiga ini itu juga ada fitur atau teknologi yang ada di headphone Sony lainnya, gitu, yaitu noise cancelling. Oh iya, betul nih teman-teman. Nah, yang terpenting juga teman-teman, kalau di sini dia punya aplikasi untuk softwarenya sendiri, itu InZone Hub ya Kak ya? Iya. Nah, sedangkan di headphone yang lain nggak ada InZone Hub. Dia khususnya biasanya headphone connect kalau disebut, dan itu ada di handphone biasanya. Kalau ini kan di PC juga ada nih teman-teman. Jadi beda ya pengaturannya, dia punya InZone Hub, dia punya aplikasi sendiri gitu. Iya benar Kak ya? Jadi memang kalau aku mau boleh share sedikit bahwa memang model ini diperuntukkan untuk kebutuhan gaming gitu. Dan kebutuhan gamingnya itu bukan mobile gaming tapi PC game. Oh gitu. Dan gak hanya PC game ya, buat teman-teman semua yang siang ini join, kita juga support untuk ke PlayStation 5. Oh gitu ya Kak ya. Nah, nih Kak, sebelum kita lanjut ke PS5 dan ke PC, kita agak melenceng sedikit nih. Kata Kak Rini kan ini memang nggak menyeluruh ke mobile ya. Nah, tapi bisa nggak sih Kak kalau di mobile? Bisa. Apakah dia maksimal juga? Apa ada pengurangan nih untuk main di PC atau di handsetnya untuk dipakai di mobile, gimana tuh Kak? Karena ini diperuntukkan untuk PC, memang akan lebih maksimal ke PC gaming. Tapi kalau misalnya katakan lagi nggak mau main game gitu ya, terus dia lagi main gamenya dari handphone, mau pakai juga bisa. Tapi ada beberapa teknologi yang memang tidak maksimal gitu. Tapi kalau dibilang kompatibel, nggak kompatibel. Nah gitu teman-teman. TikTok Shop
Ada, kalau di Merchandise ada. Teman-teman nanti bisa dicek aja. Kita juga punya TikTok Shop ya, teman-teman. Jadi bisa belanja dari situ juga ya? Oh, kalau TikTok Shop kita belum ya. Sorry, TikTok Shop kita belum. Namanya juga rilis. Kayaknya Sony Indonesia juga baru rilis kayak. Iya. Kita Sony Indonesia juga baru rilis. Kayaknya lagi berlomba-lomba nih. Benar, karena platform itu lumayan gede juga ya. Iya gitu. Jadi kita juga sama-sama lagi main di TikTok juga ya, teman-teman gitu. Nah, kita lanjut nih. Kita mau tanya untuk teman-teman, mungkin kalau mau lihat-lihat juga video lain juga bisa dicek di tempat kita di YouTube gitu, di Meta News, atau mungkin bisa di Instagram kita juga nih, teman-teman. Nah, mau tanya lagi nih kali ini. Dari segi desain dan fungsi nih sekarang. Karena kan memang kalau orang bertanya kenapa rilisnya 3, pasti kan banyak yang bertanya tuh untuk desain dan fungsinya nih kali ini. Coba kita mau mungkin H3 sama H7 dulu kali ya Kak ya? H3, H7, oke. Atau kita langsung, langsung coba sekalian unboxing aja. Oke, boleh. Kita unboxing yang H9. Jadi biar ketahuan nih, ini kan karena belum ada nih ya, belum kita tunjukin modelnya. Kayak gimana sih desainnya gitu ya, gimana sih penampakannya. Cuma buat teman-teman yang sekarang join, saya info ulang lagi aja, saya kasih tahu ini yang paling flagship itu H9, udah kelihatan juga ya dari modelnya H9. Ini package-nya seperti ini. Packagingnya sendiri ini juga eco-friendly nih Kak Putra. Jadi produk Sony sekarang secara packaging itu benar-benar ramah lingkungan. Oh gitu. Sorry nih Kak, ini benar-benar udah packagingnya udah benar-benar ramah lingkungan. Ya, jadi benar-benar eco-friendly karena bahan-bahan yang digunakan juga adalah bahan daur ulang. Jadi benar-benar ramah lingkungan. Kalau dilihat beda banget ya. Misalnya saya juga kiranya ini enggak, karena bentuknya biasanya kan warnanya abu-abu gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi ini buat teman-teman semua yang penasaran gitu ya, dapatnya apa aja sih di dalam package-nya gitu ya. Nah, saya coba unboxing yang H9. Jadi kalau dibuka, produknya itu ada, ya pastinya ada produknya. Modelnya kayak gini. Oke, silakan dipegang, tunjukin deh sekalian. Terus ada apa lagi? Ada ini, USB transceiver. Oke, ini fungsinya apa? Nanti kita bahas lagi, gitu ya. Terus selain itu, ini ada kabel untuk charge-nya. Oke, terus ada seperti biasa manual, gitu, ya. Oke, nah semuanya nih eco-friendly banget, jadi nggak perlu khawatir karena kita mendukung untuk global, zero global gitu ya. Artinya nggak membuat untuk lingkungan. Ramah lingkungan. Oke. Nah, ngebahas satu-satu dari mana dulu nih Kak Putra? Kayaknya kita cocoknya biar teman-teman ini ya. dari tinggi dulu nih. Nah, 3 model ini, pertama ini yang paling tinggi. Perbedaannya apa? Kalau untuk yang H9 ini dia sudah wireless noise cancelling. Oke, jadi penggunaannya wireless nih, artinya udah nggak pakai kabel lagi nih teman-teman. Ya biasanya kalau untuk para gamers suka banget yang wireless, karena apa? Karena enak ya buat dipakai. Jadi untuk yang H9 ini dia wireless headset gaming yang udah punya teknologi noise cancelling. Terus yang ini H7 ini juga wireless ya, tapi dia belum noise cancelling gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang pemula dan juga budgetnya minim gitu ya, kita juga menawarkan yang affordable yaitu H3. Nah, H3 ini dia belum wireless, jadi dia masih menggunakan kabel gitu. Jadi dikoneksikannya menggunakan kabel gitu. Secara desain, kalau misalnya teman-teman lihat nih sekarang saat join live, ini mirip semuanya ya. Dia punya desain warnanya pure white di ketiga model ini. Terus dia juga sudah dilengkapi sama microphone boom gitu ya. Terus juga microphone boomnya ini penempatannya ada di sebelah kiri ya. Terus tombol-tombolnya ada di sebelah kanan. Oke, kalau dilihat di H9, aku share dulu, kita bahas dulu di H9. Dia ada tombol game sama chat. Terus ini Bluetooth, tombol Bluetooth, terus ini tombol power. Terus karena di H9 itu ada noise cancelling features, jadi di bagian kanan itu ada noise cancelling dan ambient mode. Gitu.
Dan di sini ada tombol volume untuk memperbesar sama memperkecil. Kenapa adanya di sini? Jadi kalau saya sekalian coba pakai ya biar teman-teman bisa lihat gimana sih kalau misalnya dipakai gitu ya. Nah, salah satunya tombol ini untuk ke power yang bisa dibilang jarang untuk dipakai. Tapi kalau yang ini untuk ambience sama volume itu memang yang sering dikontrol. Kenapa? Karena kebiasaannya untuk bermain games biasanya tangan kanan itu lebih banyak untuk kontrol mouse gitu. Makanya koneksi yang lainnya ada di sebelah sini. Terus mikrofonnya juga dilengkapi dengan mikrofon boom dan desainnya itu udah mendekati mulut supaya deteksi suaranya pun lebih maksimal. Oh gitu. Nih Kak, kalau misalkan memang ini unik juga ya kan, maksudnya memang kayak salah satu Sony itu kalau buat sesuatu memang detail ya kayak salah satunya ya kayak gini. Kalau kita pikir-pikir volumenya aja lebih enak ya, gampang. Kalau saya lihat sih buat disentuh, buat dikontrol gitu. Terus juga untuk tombol-tombolnya juga udah di benar-benar detail nih teman-teman. Jadi nggak sembarangan mau ditaruh di kanan atau di kiri seperti. Jadi benar-benar sesuai kebutuhannya gamers itu sendiri waktu lagi main PC. Mengganggu ketika si gamers itu sedang bermain game. Gitu. Nih teman-teman, ini H9 yang membantu banget nih teman-teman main game PC. Apalagi kalau sekarang lagi game PC lagi booming-boomingnya nih teman-teman. Terus dia kalau saya lihat nih teman-teman, jadikan untuk streamer juga enak banget nih. Jadi nambah modelnya jadi lebih cool juga nih teman-teman. Membantu juga nih teman-teman kalau lagi streamer biasanya nih terus main game itu membantu banget nih, jadi lebih keren gitulah kalau saya bilang, kece lah ya gitu. Nah nih Kak, kalau desain ini hampir mirip ya kayak WHSB SM5. ya. Oh gitu nih teman-teman. Jadi pertama ya yang membuat salah satu yang diunggulkan, sebenarnya di 3 model ini ada 3 ya. Keunggulan yang pertama itu adalah dari segi 360 spatial sound yang tidak dimiliki sama produk lain. Itu menjadi salah satu poin kenapa harus beli InZone, produk InZone gitu ya. Terus yang kedua kenyamanan untuk digunakan. Karena apa? Di 3 model ini dia model housingnya itu benar-benar udah maksimal banget sama bentuk telinga gitu ya. Terus juga model housingnya ini kedap. Jadi kalau untuk main games ketika dipakai itu benar-benar maksimal untuk tidak bisa mendengar suara dari luar. Jadi benar-benar fokus banget sama gamenya. Gitu. Jadi nyaman banget. Dan dari headbandnya sendiri, ini modelnya juga nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Tahu sendiri dong, kalau main game itu kan nggak kenal waktu ya. Iya betul banget. Nah, jadi nggak bakal bikin ini, terutama di lingkaran kepala itu pegel. Iya, benar. Karena modelnya yang nyaman dan housingnya yang udah nyaman banget. Salah satunya dia udah soft fit leather, jadi bahannya itu udah lebih kuat. Nah kalau yang 2 model ini dia nylon bahannya. Gitu nih teman-teman. Kalau saya pegang juga, kalau teman-teman nih penasaran Lembut bisa, banget ya. ini lembut banget bener. Kalau saya lihat juga ya ini empuk, nggak bakal pegel di telinga, sekitar telinga dan juga di kepala kita. Ya kalau taruh leher aja enak nih teman-teman. Kayak bantalan gitu, lebih tebel lah ya Kak ya. Terus ya, empuk banget lah teman-teman gitu. Nah Kak, kalau nggak salah katanya di sini kalau ini nyala, dia nyala ya Kak? Ya, kalau untuk yang H9 itu ada ring light-nya. Jadi khusus untuk H9, ketika dia terkoneksi dengan device lain atau ada indikator seperti baterai dan lain-lainnya, dia akan nyala bagian ring kanan dan kirinya. Sedangkan untuk 2 model di bawahnya itu enggak. Jadi memang ada salah satu ring light juga ya untuk memberitahu nih teman-teman ya. Kalau berarti kalau charger juga ada di sini kan? Ya, atau misalnya informasi baterainya gitu atau nih, informasi teman-teman. dia connect atau enggak, itu akan nyala. Oh gitu nih. Ini salah satu yang membedakan dari H9 itu ada ring lightnya nih teman-teman. Jadi Ya, lebih nyala mewah. berwarna biru, betul. Lebih tambah mewah nih teman-teman. Lebih tambah kece lagi lah kalau dibilang. Gitu. Jadi teman-teman sambil fokus biasanya kan nggak tahu nih kalau baterainya ini, jadi bisa memberitahuan juga ya kayak sambil charger juga keren banget nih teman. Terus yang paling kerennya lagi noise cancelling-nya. Itu benar-benar kalau udah di sini udah kedap ya, ditambah noise cancelling di H9 ini udah maksimal banget ya kayak. Kalau dibilang ini yang make udah gelarnya udah pro banget kalau di gamers, pengennya maksimal semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau di detail lagi di H9 itu ada tombol untuk NC atau noise cancelling ya sama ambient sound mode-nya. Kalau di H7 nggak ada karena memang dia nggak support untuk noise cancelling. Jadi di H7 ditemukan tombol yang lainnya tuh sama di sebelah kanan, tapi sebelah kiri itu cuma bisa untuk mengontrol volume. Gitu.
Nah, gitu teman-teman. Biasanya Jadi keduanya nih wireless. jadi teman-teman, kalau ini nih kalau saya bilang ya secara yang saya rangkum, ini untuk teman-teman yang masih lagi mau merintis nih jadi streamer gamer yang baru-baru mau masih mengendalikan, biasanya pakai H3. Terus kalau udah naik tingkatan beli lagi nih H7. Baru lagi kalau udah pengen maksimal atau nabung 9. dulu gitu ya biar bisa beli yang paling lengkap, paling komplit speknya langsung ke H7 atau H9. Bisa juga no teman-teman. Jadi benar-benar membantu banget untuk teman-teman yang gamers yang di luar sana yang lagi nyari-nyari handset, bingung nih handset apa sih yang bagus nih, benar-benar kita ulas sampai habis nih teman-teman untuk setiap 3 handset ini. Nah nih Kak, ada lagi pertanyaan nih. Dari fungsinya tadi udah kita bahas Kak. Nah terus nih perbedaan berat dari 3 model dan berat masing-masing nih Kak. Nah untuk yang berat ya, kalau untuk yang H9 itu bisa dibilang lebih berat dibanding model di bawahnya. Ini sekitar 329 gram. Yang ini pastinya lebih enteng, 299-an gitu ya. Ini sama H7 bedanya sedikit gitu. Tapi bisa dikatakan H9 itu lebih berat dibanding adik-adiknya. Gitu. Nah ini teman-teman, untuk keberatan juga beratnya beda-beda. Cuman nggak bakal membuat teman-teman pegel lah gitu. Dibilang berat juga enggak sih. Kalau misalnya teman-teman mau nanti cek langsung gitu ya secara offline. Kalau misalnya sekarang yang saya sharing di online ya bisa dibilang ini kategorinya enteng gitu ya, 300 sekian gram itu kategorinya enteng. Dan apalagi kalau misalnya udah dipakai gitu itu kayak banyak yang bilang kayak berasa nggak pakai headset ya. Gitu. Nah tuh teman-teman ya, mungkin salah satunya membantu karena atasnya ini empuk nih teman-teman, jadi buat teman-teman nggak bakal kerasa banget gitu ya Kak. Nah teman-teman, saya mau mengingatkan nih di Made Genius juga, kalau teman-teman mau beli insert-nya ada promonya juga teman-teman. Cek aja di toko masing-masing. Kita ada teman-teman ya, pastinya di tokonya gitu teman-teman ya. Nah terus nih teman-teman, di kita juga di Made Genius ada namanya extended warranty tambahan nih teman-teman, Genius Guard, yang teman-teman bisa membantu banget nih untuk klaim 80% dari harganya yang benar-benar kerusakan dari pabrik nih teman-teman, hanya ada di Made Genius nih gitu teman-teman. Nah nih Kak, mau tanya lagi nih Kak, di dalam box ini ada apa aja sih? Nah sebelum teman-teman tadi tanya, kan ada H9 nih Kak, banyak, ada beberapa tadi, kita boleh ulas ya Kak? Oke, ada produknya yang pasti, terus juga ada USB transceiver ya, terus sama charger gitu. Jadi chargernya saya bahas dulu nih, USB transceiver ini fungsinya buat apa? Karena dia adalah wireless headset gaming, jadi USB transceivernya ini fungsinya untuk dicolokin ke PC game ataupun ke PlayStation 5 gitu. Jadi contohnya yang saya udah pasang di situ ya, jadi nanti dicolokin nih kalau kita kebutuhannya untuk dikontrol, untuk digunakan ke PlayStation 5, nanti tinggal dicolokin ininya, USB transceivernya ke produk PlayStation 5, atau dicolokin ke PC ke PC laptop, PC ininya ya, ke PC untuk gamingnya ataupun PC gamingnya sebagai alat untuk mengirimkan koneksi antara headset dengan si PC gamenya, karena dia akan secara wireless konektivitasnya gitu. Dan gitu. Wireless connectivity-nya itu sudah 2,4 GHz. Jadi bisa dibilang udah kenceng banget, udah maksimal. Jadi kadang gamers suka tanya, itu bikin lag nggak ya gitu ya, atau delay gitu ya. Nah dengan konektivitas 2,4 GHz itu akan membuat ketika dipakai untuk bermain games itu minim delay gitu. Itu khusus H9 doang nggak, atau? H9 sama H7 kategorinya kan wireless, jadi udah dapat ini di dalam packagingnya. Lalu kalau misalnya udah habis, pastinya kan harus di-charge ya, karena ini wireless, jadi dia nggak ada kabel. Jadi kita pakai ini, sudah dilengkapi sama USB kabelnya juga, dan USB kabelnya itu adalah Type C, dimana Type C ini udah umum banget ya buat semua perangkat mobile saat ini. Gitu. Nah Kak nih, kalau ini kan wireless ya, ada nggak sih kabel untuk langsung ke laptopnya juga, kayak sebelum-sebelumnya kalau kayak WF1000 SM5 atau itu kan ada kabel juga untuk yang ke laptop, ini ada nggak Kak? Enggak, kalau yang ini nggak ada. Memang dikhususin banget ya, makanya ada transmitter ini untuk memaksimalkan pengiriman datanya itu untuk suara atau ini begitu teman-teman. Nah mirip kayak ini NS7 ya Kak ya? Ya. Ada transmitternya juga. Betul. Nah tapi nih Kak, ini kan pengirimannya via Bluetooth juga ya?
Kalau misalkan tanpa transmitter ada perbedaan nggak? Kalau transmitternya itu hanya fungsinya untuk meminimalisir delay, sama untuk konektivitas yang apa ya namanya, yang 2,4-nya itu lebih ke maksimal. 2 kali lipat Ya, lah kalau dibilang lebih lagi gitu. Kayak pengiriman sinyal antara kanan sama kirinya itu sama gitu. Tapi kalau misalnya nih nggak ada transmitter, mau dipakai ke produk tapi secara wireless juga ya bisa menggunakan fitur Bluetooth gitu. Tapi pastinya nggak akan bisa berfungsi untuk yang 360-nya. Oh gitu. Nah, Jadi hanya teman-teman. Bluetooth connectivity aja. Jadi ada perbedaannya ya kalau misalkan ini. Jadi teman-teman kalau misalkan di handphone pastinya nggak pakai transmitter ya kan, nggak pakai Bluetooth. Jadi nggak usah takut gitu. Maksudnya kalau untuk koneksi harus pakai transmitter, ntar nggak bisa dong di handphone. Bisa, tapi memang penggunaannya Bluetooth, cuman tidak maksimal ya kayak karena tapi butuh kalau transmitter. untuk ke PS5 ataupun PC game itu harus menggunakan transmitter. Nah gitu teman-teman. Jadi lebih maksimal lagi kalau untuk pakai transmitter. Nah nih Kak, kalau udah pakai transmitter ini udah pasti langsung connect atau harus dikonekkan dulu? Enggak, langsung otomatis. Contohnya di sini di H7 saya pasang ke PlayStation 5, dicolokin. Nah di situ di transmitternya tuh ada lightingnya juga, jadi warna biru kalau udah connect seperti di situ ya. Terus kita pakai si H7 ini berhubung saya lagi koneksikan PlayStation 5-nya ke H7 bukan ke H9. Jadi nanti di produknya, karena kan kita membutuhkan TV ya untuk display ya. Kalau di PC gaming kan dia ada monitornya tuh. Tapi kalau di TV, misalnya untuk PlayStation 5 dia kan nggak pakai monitor, monitornya pastinya TV. Jadi kita tinggal pindahin aja nih Kak Putra. Contohnya pindahin ke input, nah HDMI 3 ke PlayStation. Nah ini lagi main games nih. Nah Kak Putra bisa coba-coba sambil main games. Ininya dipasang ya, pastinya dipakai. Otomatis suaranya akan ada di sini. Oh gitu. Itu udah ada Kak suaranya? Udah main belum? Udah, ini udah. Itunya udah nyala? Udah ya? Coba, oke, suara ya. Harusnya, oh mungkin ini belum nyala. Mungkin ininya belum nyala. Coba ya. Headset. Nah, di sini ada informasinya tuh, headset connected ataupun disconnected. Jadi buat teman-teman, cara koneksinya tuh gampang banget ya, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu ada yang disetting lagi. Jadi ketika dia udah dibuka, tinggal dipasang aja si USB transceivernya. Pertama harus dinyalain dulu PlayStation 5-nya. Setelah PlayStation 5-nya nyala dan posisi di TV-nya ini juga udah ke PlayStation 5, tinggal colokin aja USB transceivernya. Tanpa harus disetting apapun, dia akan secara otomatis terhubung. Oh gitu, teman-teman nggak ribet, nggak susah ya. Nah di sininya juga tadi kan teman-teman bisa lihat ya, kalau udah dinyalain dia akan ada tuh informasi USB transceiver dan produknya connected. Gitu. Nah, nih Kak, misalkan nih Kak, kalau ini kan transmitternya udah satu nih, itu nggak bisa lagi kan dikoneksi ke yang lain gitu, udah khusus. Nah itu teman-teman, jadi udah khusus ya. Jadi jangan misalkan punya 3, jadi harus ada pisahnya juga. Jadi jangan biar nggak ribet nih. Jadi nggak semuanya sama. Jangan lupa, nggak perlu khawatir juga. Artinya kalau ke PlayStation 5-nya cuma satu, tapi di headset gamingnya ini bisa dihubungkan ke mobile phone. Jadi bisa 2 device. Oh bisa 2 device Kak? Ya, Yang ini? ke handphone. Ke handphone dan ke PlayStation. Oh gitu, bisa 2 device langsung. Berarti kalau kayak gitu jadi misalnya fungsinya lebih ke ini, let's say kalau misalnya terhubung terus di handphonenya itu ada telepon gitu ya. Kadang kan kita bermain game kita lupa ya, atau kadang nggak sadar ada telepon. Dengan kita hubungkan lagi ke handphone, maka kita bisa aware kalau misalnya ada panggilan telepon. Oh Jadi gitu. dia bisa Bluetooth-nya 2 device connection. Tuh teman-teman, maksimal banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau misalkan ya itu tadi kata Karini bilang, kalau main gamers itu udah game ya, bisa lupa kita. Nah makanya kalau bisa dikoneksi 2 device itu enak banget, dan itu khusus H7 dan H9. Nah jadi teman-teman bisa membantu kalau udah lupa ya, pasang alarm kan mungkin bisa bunyi gitu ya. Dia handphonenya bisa bunyi gitu. Jadi teman-teman tahu waktu lah. Nah gitu, jadi bisa tetap dikendalikan dengan situasinya nih teman-teman. Itu kerennya dari 2 device ini.
saya juga bingung ya teman-teman, biasanya dua device itu laptop sama seperti di headphone Sony yang lainnya, ya. kayak 1000XM5 itu kan ada Bluetooth tuh dua device ya. Jadi handphone dan laptop juga. Nah sekarang canggih nih teman-teman, udah sampai ke PS5-nya juga dua device teman-teman ya. Jadi itu membantu. Berarti laptop juga bisa ya Kak ya? Laptop juga bisa. Jadi memang benar-benar dua device itu antara laptop dan PS5-nya teman-teman. Jadi nggak bakal pusing-pusing dan takut-takut nih kalau kehabisan waktu ya. Istilahnya teman-teman memang harus kendalikan waktu juga ya. Kayak kalau main game udah maksimal begini biasanya kita suara kukuruyuk atau suara apa juga gak kedengeran karena udah nyamannya handsetnya nih teman-teman. Ya, salah satunya gitu. Yang ini nih H9 karena dia punya noise cancelling. Jadi ini juga jadi salah satu keunggulan supaya si gamers itu bisa lebih fokus bermain games. Jadi misalnya let's say di rumah gitu ya. Cuma yang saya tahu ya, kalau untuk gamers biasanya dia punya ruangan pribadi ya, untuk main games. Jadi ya benar-benar udah kedap. Tapi kalaupun misalnya minim lokasi, terus harus digunakan sharing ruangan gitu ya, dengan yang H9 yang memiliki noise cancelling gitu ya, itu minim banget untuk mendengar suara sekitar gitu. Jadi suara orang lain, suara ketukan pintu atau suara lagi masak atau apapun gitu ya, itu benar-benar nggak kedengeran. Jadi benar-benar bisa fokus untuk main game. Oh gitu nah teman-teman. Jadi benar-benar fokus main game. Tapi ingat teman-teman, fokus main game itu ada waktunya. Jangan sampai gara-gara nggak dengar dipanggil jadi bermasalah gitu kan. Itu yang susah. Udah kedap suara, kedap ruangan, lagi ada kondisi pemanggilan ya, nggak kedenger semuanya nih teman-teman. Iya, itu yang paling itu susah. Harus tetap aware juga ya. Iya, jadi teman-teman maksimal butuh waktu juga. Untuk mungkin maksimal dikasih waktu nih teman-teman, biar enak banget nih. Nah ini Kak ada pertanyaan lagi nih. Iya. Handphone InZone ini mirip desainnya benar-benar kan dari PS5. Kalau dengan PS5 kompatibel, terus juga untuk contohnya nih X90K khusus bisa langsung mode game dan biasa off mode game kalau diputuskan. Kalau konsol lain perlu secara manual nggak untuk turn off-nya? Ya, kalau untuk di model InZone itu otomatis gitu ya. Jadi dia akan pindah ke mode misalnya untuk menonton, dia akan pindah ke mode TV untuk nonton, dan ketika dia aktif ke PlayStation 5 dia akan pindah ke mode gaming. Gitu. Nih teman-teman, kalau misalkan udah PS5 biasanya nggak mungkin ya kayak ruangan khusus ya. Karena memang kita kan biasanya nih kalau orang punya TV pasti juga untuk dipakai untuk keluarga ya kayak. Ya. Makanya dia enaknya untuk kayak gini-gini teman-teman X90K-nya fungsinya enak banget, yaitu bisa kalau dicopot dia langsung ganti ya kayak. Ya. Itu langsung dicopot kan dari kabel langsung otomatis ganti kan Kak modenya? Iya. Nah gitu teman-teman. Jadi memang nggak disetting, katanya langsung otomatis ya kayak. Gitu keren banget kan teman-teman. Jadi udah TV udah oke banget, menyambungnya untuk PS5 udah gambarnya udah banget. Terus suaranya untuk ditambah ini udah oke banget, apalagi kayak sekarang nih teman-teman banyak PS5 juga lagi pengen banget orang mainin karena memang gambarnya, saya juga kalau serunya adalah gambarnya nih Kak ya. Nah ditambah dengan headsetnya. Jadi buat yang lagi cari headset gaming masih bingung gitu ya mau pilih brand apa ya, kita rekomendasiin untuk ke produk InZone. Karena apa? Karena pertama kita punya harga yang affordable, kita bisa pilih mau yang range harganya kompetitif gitu ya, yang bisa dibilang terjangkau, atau mau sekalian yang memang secara teknologinya udah full tapi memang maksimal banget teknologinya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cari headset gaming ya, kita saranin ke produk Sony, dan kita punya 3 model yang berbeda gitu. Nanti tinggal disesuaikan aja nih sama kebutuhan teman-teman semua. Kalau untuk orang-orang yang udah punya PlayStation 5 apalagi gitu ya, karena brandnya Sony, akan sangat maksimal banget kalau pakai headset gamingnya pun Sony. Nah itu teman-teman, jadi memang semua berkesinambungan nih teman-teman ya. Nah nih Kak, untuk pertanyaan lagi nih Kak, InZone ini bisa dipakai untuk kegiatan apa aja Kak? InZone bisa dipakai buat kegiatan apa aja? Kegiatan apa ya nih maksudnya? Buat main game? Fungsinya lah kayaknya fungsinya. Terus misalnya buat dengerin musik aja juga bisa, dikontrol koneksinya mau ke TV secara wireless dari Bluetooth connectivity itu juga bisa untuk dengerin musik. Tapi memang
si InZone ini lahir untuk headset gaming, jadi memang akan sangat maksimal banget kalau kebutuhannya untuk gaming. Gitu. Tapi misalkan nih kalau nonton film, terus transmitternya dipindahin ke TV, itu tetap fungsi Transmitternya nggak bisa dipindahin ke TV. Oh, memang nggak bisa. Jadi kalau untuk ke TV itu konektivitasnya pindah ke konektivitas Bluetooth. Oh gitu. Karena dikirain karena ada USB dia bisa. Memang nggak bisa. Oh gitu. Jadi itu untuk ke PC game ataupun PlayStation 5. Oh, Atau gitu. PlayStation 4 juga bisa. Jadi nggak hanya PlayStation 5 ya teman-teman, PS4 juga kompatibel. Ya, jadi gak usah minder yang PS4, tetap masih bisa pakai InZone-nya ya teman-teman ya, gitu. Nah gitu. Jadi teman-teman bisa dengerin lagu juga kalau misalkan di PC game-nya juga maksimal, salah satunya juga enak banget nih teman-teman untuk dengerin lagu. Jadi nggak usah takut nih kayak maksudnya cuman buat game, bisa juga buat lagu teman-teman. Jadi mau dengerin lagu kadang kan butuh relax ya. Kalau orang main game itu kadang-kadang bisa bikin stres juga kak. Gitu, bukannya untuk hobi, karena apa ya, namanya juga online ya kan, nggak ketemu banyak orang yang orang-orang main gitu. Beda kalau zaman Mainnya juga jago-jago. iya, beda zaman kita dulu masih offline game tuh kan, jadi komputer ya kita udah tahu kemampuannya. Kalau yang online kan Kalau memang online enggak. semuanya, dan itu butuh relax ya. Salah satunya bisa bantu untuk dengerin musik juga teman-teman ya, kayak gitu. Nih kak, ada pertanyaan lagi nih. Untuk InZone ini bisa untuk Mac Apple nggak kak? Untuk Mac operating system saat ini belum kompatibel. Jadi hanya untuk Windows aja, Windows 10 sama Windows 11. Terus juga untuk laptop bisa dengan spek i5 ke atas. Oh gitu. Tapi kemungkinan nih kak, ada nggak bakal upgradean untuk bisa ke Mac Apple? Belum ada informasinya. Oh, jadi gitu untuk ya. saat ini memang untuk PC gaming saja. Karena memang di ke Windows. gaming. Nah untuk PC gaming, karena memang Mac Apple belum ada PC untuk gaming. Iya, Ya gitu teman-teman. Itu salah satunya. Jadi jangan bilang enggak, karena memang Mac Apple juga setahu saya belum ada PC untuk gamingnya ya kak. Gitu. Jadi ini memang khusus untuk PC gamingnya nih. Untuk InZone series ini mana nih ya kak yang direkomendasi untuk gamer baru, dan mana sih untuk harus dimiliki untuk gamer pro? Kalau untuk pemula, saya saranin kalau untuk yang nggak wireless, yang wireless ya, KH7 itu udah oke. Tapi untuk yang biasanya udah pro, tanggung KH7, langsung aja KH9 gitu. Karena perbedaan harganya juga nggak jauh gitu. Tapi buat pemula kalau misalnya mau yang wired gitu ya, karena kan kalau yang wireless kita mesti prepare buat baterainya gitu ya, harus charge juga karena kan wireless. Jadi kalau untuk yang nggak mau capek-capek untuk charging, H3 cocok karena dia wired, jadi pakai kabel. Nah untuk ke PlayStation 5-nya gimana koneksinya? Kalau untuk ke PlayStation, kalau untuk ke PC gaming, dia colokinnya ke PC-nya gitu ya. Terus juga lumayan sih, artinya panjang juga nih untuk kabelnya. Tapi kalau untuk ke PlayStation 5 coloknya kemana? Coloknya ke ininya, ini ke Sticknya. sticknya gitu. Coloknya ke sini. Jadi, nah ini udah langsung nih connected gitu. Jadi kalau buat yang nggak mau capek-capek untuk ngecharge, maka pilihnya H3. Tapi kalau untuk yang bisa dibilang wah kayaknya repot nih kalau wired gitu ya, bisa ke H7 ataupun H9. Nah ini teman-teman, salah satu yang saya suka lagi dari handset ini dan juga PS5 nih teman-teman, dia suaranya dari stick ya kayak, jadi nggak bakal mengganggu. Apalagi kalau orang kesel, siapa tahu ya kan, ketarik jatuh ya kayak. Jadi kalau ini kan tetap posisinya deket nih, jadi bisa bergerak yang sesukanya teman-teman nih. Mau gerak mana pun juga teman-teman bisa mengendalikannya. Jadi nggak perlu takut untuk putus kah atau ketarik seperti itu. Untuk full charge-nya itu 3,5 jam kalau awal ya untuk yang dua model ini. Terus kalau untuk pemakaiannya pastinya untuk yang H7 itu lebih lama, bisa sampai 40 jam karena dia nggak ada noise cancelling-nya. Tapi kalau untuk yang H9 karena dia ada teknologi noise cancelling, dia lebih rendah, lebih cepat, yaitu 32 jam. Kalau noise cancelling-nya tidak aktif ya, tapi kalau noise cancelling-nya aktif, terus penggunaan volume dan lain-lainnya juga diatur, dia akan lebih rendah lagi. Gitu. Jadi untuk ketahanan baterai yang lebih lama itu ada di H7, gitu, sampai dengan 40 jam.
Nah, gitu teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, kenapa perbedaan untuk baterainya itu karena fungsional dari A9 itu maksimal. Jadi fiturnya semua dipakai kayak. Ya, noise cancellingnya aktif. Gitu. Jadi semua fiturnya kepake. Jadi memang suara itu maksimal, baterainya juga cepet. Ini kalau teman-teman lihat lah. 2 jam, ya 32 jam itu 1 harian lebih ya. Iya. Kayaknya itu udah maksimal banget gitu ya. Hampir sama lah kalau teman-teman pakai laptop, kalau semuanya dibukain kak websitenya itu pasti lebih ini. Ada lagi kak pertanyaan? Oke, nah itu teman-temannya. Jadi untuk baterainya memang itu yang lebih lama karena memang kan fiturnya sendiri berbeda dengan A9. Nah kita ngomong-ngomongin fitur, kita belum bahas loh kak untuk fitur-fitur semuanya. Boleh kak satu-satu kita bahas biar maksudnya apa-apa aja yang berbeda biar teman-teman tahu nih. Oke. Jadi untuk yang H9 ini buat teman-teman yang mencari headset gaming dengan teknologi noise cancelling ya, itu bisa di H9. Kalau untuk yang non noise cancelling bisa pilih H7 ya. H9 sama H7 itu sama-sama wireless. Di dalamnya itu ada USB transceiver dan juga sudah dilengkapi dengan USB charger tipe C. Terus kalau misalnya nih saya ketinggalan nih USB chargernya, bisa nggak sih pakai USB charger lain? Bisa, selama portnya itu adalah Type C, gitu. Dan ampernya maksimal minimal 2 ampere, gitu. Jangan tinggi-tinggi, itu bisa mengakibatkan produknya problem nantinya. Oh gitu. Jadi tetap harus kondisi dengan ininya kayak. Yes. Nah, kalau untuk yang H9 itu dilengkapi dengan tombol yang sama. Jadi mau H9, H7 ataupun H3, tombol seperti power, Bluetooth, terus juga chat dan game itu sama. Posisinya ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri itu akan kita temukan yaitu port untuk USB, terus juga noise cancelling sama ambient sound mode, terus sama volume, yang tombol volumenya ini juga menonjol gitu ya, jadi gampang untuk dijangkau sama tangan. Lalu posisi untuk mikrofonnya juga mikrofon boom nih teman-teman speknya, jadi udah maksimal dan dia bisa 2 arah kanan dan kiri dan clear banget untuk kalau misalnya main games biasanya kan sambil ngobrol ya, dan posisinya ini juga dekat sama mulut, artinya penangkapan suara yang berbicara itu akan maksimal banget. Terus yang berikutnya lagi, salah satu keunggulan dari H9 sama H7 dan juga H3 itu adalah kalau misalnya kita pakai ke bawah kayak gini, ini akan aktif untuk nge-recognize suara. Dan kalau misalnya kita nggak mau ngomong, ini tinggal dikatasin aja. Nah, kalau posisinya ini di atas, maka dia akan secara otomatis langsung nge-mute. Oh gitu Pak. Betul. Jadi nggak perlu lagi ada tombol untuk on-off mute-nya. Jadi tinggal dikatasin aja, maka si mikrofon ini akan posisinya mute. Gitu. Dan kalau dikebawahin, maka langsung unmute lagi. Jadi otomatis bisa langsung ngomong. Gitu. Oh gitu. Jadi ini untuk tiga-tiganya unmute-nya di atas. Betul. Jadi ketika dipakai nih, kalau kita mau ngobrol, ya udah tinggal ke bawahin aja, dia akan langsung nangkap suara yang mau berbicara. Misalnya lagi main game kita sambil ngobrol ya, biasanya kan gitu ya, main game tangannya jalan untuk kontrol mouse, mulut juga sambil komentar. Nah kalau misalnya nggak mau ngomong, tinggal ke atasin aja, maka ini akan posisinya nge-mute gitu. Oh gitu. Nah ini teman-teman, itu udah keren banget. Terus juga tadi saya lihat, saya tahu nih teman-teman, kalau ini memang udah pas dengan telinga kita juga. Ya, nah, ini Kak, itu udah full banget menutup satu telinga penuh. Nah, gitu teman-teman. Jadi udah menutup satu telinga penuh. Jadi bukan kayak kalau teman-teman lihat di sini bentuknya sih bener oval kayak telinga lah. Ya. Jadi bukan bulat lagi nih teman-teman ya. Oval shape. Jadi nggak pegel lah telinganya. Nah terus nih Kak, katanya dia udah sertifikat dengan Discord ya Kak? Ya, kompatibel, bersertifikasi Discord. Nah salah satunya kan Discord itu adalah aplikasi yang memadai untuk para gamers ya. Orang yang main games itu pasti udah kenal banget sama aplikasi Discord gitu. Selain itu di Discord kan juga kita bisa chatting, bisa ngobrol juga. Jadi untuk 3 model ini, ketiga-tiganya itu udah Discord certified. Nah gitu teman-teman, dia udah Discord certified-nya. Nah ini kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga Discord itu apa.
Discord itu untuk teman-teman kalau berkumpul itu ada grup kayak istilahnya tempat orang chat, cuman dia lebih lancar lah kalau udah dibilang lancar untuk ke chatnya, ngobrolnya, nggak pakai putus-putus, suaranya juga bagus. Nah mungkin teman-teman nih kalau misalkan ngobrolnya hanya di dalam game, biasanya kalau orang tuh game sama untuk berbicara untuk teman-teman komunitas itu dibedakan aplikasinya teman-teman. Jadi kalau misalkan di game biasanya kayak takutnya gamenya itu jadi lag gitu karena terlalu banyak data yang dimakan gitu. Betul. Jadi teman-teman pakai aplikasi Discord nah untuk gitu chattingnya lah, atau hanya sekedar untuk open discussion di platform Discord itu yang kebanyakan dipakai sama para gamers. Iya gitu teman-teman. Jadi benar-benar itu yang dipakai untuk setiap teman-teman yang komunitas-komunitas gitu ngumpul gitu. Nah jadi kalau pun nanti teman-teman pakai langsung di game nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ya itu teman-teman gak maksimal, makanya butuh Discord itu supaya nih teman-teman kalau teman-teman pakai handset ini jangan merasa kayak kok ini suaranya putus-putus aneh gitu. Itu karena biasanya data dari gamenya yang bermasalah. Tapi kalau misalkan pakai Discord itu enak banget, lancar. Gitu. Jadi gitu. Udah gitu aja teman-teman. Berkelanjutan. Udah affordable banget sih kalau menurut saya ya. Untuk harganya juga ya teman-teman bisa tanya aja kalau mau untuk soal promo, tanya di chat admin masing-masing teman-teman ya, biar enak gitu. Untuk kita seputar di sini bahas Inzone aja. Mungkin ada teman-teman mau nanya lagi, kita bakal bahas lagi. Ya mungkin masih ada bingung-bingung gitu, bisa ditanya gitu. Paling ini ya kalau dari saya tuh biasanya software. Ya kalau untuk PC game ada software tambahan nggak? Ya misalnya nih kan 3 model ini sudah dilengkapi sama teknologi 360 spatial sound gitu. Nah, gimana tuh cara settingnya? Itu biasanya ditanyain. Nah, salah satunya untuk memadai settingan tersebut atau memaksimalkan 360 spatial sound, teman-teman semua harus menginstal atau mendownload aplikasi software gaming namanya Inzone Hub. Nah, Inzone Hub itu dapetinnya di mana? Gampang banget, teman-teman tinggal visit aja websitenya Sony .co.id, nanti ke support, ketik aja produk Inzone, nanti di situ akan ada link untuk download softwarenya. Nama softwarenya adalah Inzone Hub. Jadi di download softwarenya, setelah di download nanti diinstal baik di laptop ataupun di PC game. Tinggal diinstal aja, nanti di situ setelah keinstall teman-teman bisa lihat pengaturan, salah satunya juga untuk memaksimalkan si teknologi 360 spatial sound ya. Gitu nih teman-teman. Nah mungkin kalau saya sendiri gampangnya langsung aja ketik di itu pasti keluar. Langsung install Inzone Hub, pasti ada langsung. Pasti akan langsung direct ke iya websitenya gitu Sony. teman-teman, langsung jadi, masuk. Nggak ada software berupa CD-nya gitu ya. Biasanya kan kalau untuk di PC gaming kan ada software berupa disk gitu ya. Nah sekarang udah lebih enak lagi karena tinggal download aja. Nah, jadi gampang teman-teman, nggak ribet, dan itu juga kalau downloadnya juga nggak harus pusing-pusing ya teman-teman, yang nggak harus pakai harus dimasukin di sini dulu, combine di sini, harus masukin patch-patch yang nggak langsung install doang teman-teman. Jadi otomatis juga kalau misalkan kita connect langsung ada terhubung ya kak ya. Nah, jadi kayak kalau teman-teman punya headphone Sony yang lain juga sama kayak di headphone connect, dia langsung tahu kita pakai handphone apa. Betul. Kalau lagi di connect-in. Nah, sama gitu juga teman-teman. Dia udah tahu. Ya, benar. Jadi udah langsung automatically detect. Nah, gitu. Jadi bisa diatur di situ, teman-teman. Kayak equalizer juga bisa diatur di situ ya. Nah, equalizer tetap ya, teman-teman. Yang kerennya dari Sony itu equalizer bisa diatur. Nah, kalau teman-teman nggak tahu equalizer itu salah satu penyetingan suaranya, teman-teman ya. Biasanya kita juga ada yang kurang nyaman. Kalau di zaman era-era dulu kak, itu kalau speaker yang diputer-puter gitu. Nah sekarang kerennya Sony itu equalizer ada di headphone juga teman-teman. Jadi bukan di speaker doang. Benar. Gitu. Jadi preferensinya teman-teman semua lebih suka yang modelnya apa, teman-teman bisa adjust gitu sesuai selera. Nah gitu teman-teman, itu yang enaknya lagi bisa diatur juga. Oke, gitu. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Rini untuk nemenin kita semua. Untuk yang pengen nyari-nyari Inzone masih pengen tahu detail kan? Udah kita lihat juga, bisa kalau mau sama-sama. tanya-tanya lebih lanjut, silakan chat aja. Nanti akan ada yang bantu ya. Ya, betul. Jawab. Terus kalau misalnya udah deh langsung aja. Gue mau putusin beli, ya udah silakan. Langsung check out aja. Langsung check out aja. Tapi check outnya jangan nanggung-nanggung, langsung banyak. Ya sesuai kebutuhan aja teman-teman ya. Check outnya yang mana teman-teman mampu, jangan memaksakan, tetap
bisa, yang penting Sony ciptain ini untuk membantu teman-teman main gamenya lebih maksimal gitu teman-teman. Nah oke, kali ini makasih untuk teman-teman semua Matchenius. Jangan lupa semua untuk apa-apa chat admin, dan terima kasih untuk temukan kita juga untuk video berikut-berikutnya. Bye bye. Bye bye.